Sampai di mana ya? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kemarin kita menjelaskan tentang maksiat mata. Maksiat mata itu diantaranya adalah melihat ke perempuan ajnabiyah, yaitu perempuan yang boleh untuk dinikahi. Kalau kemarin kita sebutkan dalam masalah mahram atau orang-orang yang tidak boleh dinikahi, itu dari jalur nasab itu kan ada 7, ya kan? Ada namanya ibu, kemudian saudari, ya kan? Saudari perempuan, kemudian bibi ataupun wa, atau itu istilahnya itu adalah saudari perempuannya dari jalur bapak atau dari jalur ibu. Itu namanya kholah dan ammah. Kemudian ada anak dari anak perempuannya anak perempuannya saudari, anak perempuannya saudari kita, jadi keponakan. Kemudian keponakan perempuan dari saudari kita atau keponakan perempuan dari saudara kita. Nah, itu kemarin sudah kita jelaskan, itu adalah mahram. Itu mahram. Selain itu mungkin kita tambah lagi bahwasanya mahram itu ada 14 keseluruhan. Kemarin kita sudah sebutkan ada 7. Ditambah lagi 4 itu dari jalur pernikahan. 4 itu dari jalur pernikahan. Pertama itu adalah ummuz zaujah, yaitu mertua perempuan. Jadi kalau seseorang tersebut itu menikah dengan mertua, jadi mertua perempuan, maka nanti dia menjadi mahram, menikah dengan istri maksudnya. Kemudian mertuanya itu jadi mahram, hanya sekedar akad qabil, umpamanya zawwajtuka binti Fatimah, saya nikahkan kamu dengan anak saya Fatimah, kemudian qabiltu nikahaha, saya terima nikahnya, maka itu langsung status dari mertua itu mahram. Paham ya? Meskipun nanti cerai, seandainya cerai, maka tidak boleh umpamanya seseorang itu untuk menikahi mertuanya kalau masih muda, ya kan? Kalau udah tua udah wajar, tapi kalau masih muda kayak di medsos atau TV yang lagi viral itu kan nggak boleh, itu mahram itu. Jadi seandainya dipaksakan itu hubungannya sama dengan zina. Jadi begitu. Kemudian ada istilahnya itu robibah. Robibah itu adalah anak gawan, janda yang punya anak tiri. Maka kalau dia itu menikah dengan anaknya, dengan ibunya, maksudnya dengan ibunya, kalau sudah berhubungan suami istri, jadi janda dengan laki-laki nikah, kemudian sudah berhubungan suami istri, maka maka anak bawaannya ini, anak tiri itu statusnya adalah mahram. Artinya setelah cerai, seandainya cerai dengan janda tadi, maka tidak boleh mengambil dari anaknya. Beda kalau umpamanya dia itu nikah dengan janda, tapi belum berhubungan suami istri, hanya sekedar akad. Maka kalau terjadi perceraian, maka maka anaknya ini belum mahram. Anak janda tadi itu belum mahram. Bisa dipaham nggak? Jadi anak janda, ada janda punya anak, jadi anak tiri bagi suaminya tersebut. Maka
bisa dikatakan anaknya tersebut mahram asalkan si suami tersebut itu berhubungan suami istri dengan ibunya, ibunya si anak bawaan tadi, begitu. Tapi kalau belum, maka belum menjadi mahram. Kemudian juga yang berikutnya itu adalah zaujatul ab. Jadi istri dari bapak. Artinya bukan ibunya, tapi bapak punya istri. Istri maksudnya ibu tiri. Baik itu mungkin istri 2, 3 itu kan ibu tiri namanya itu kan. Maka itu menjadi mahram bagi dia. Kemudian yang terakhir itu adalah menantu. Yang terakhir itu adalah menantu. Itu. Kemudian yang berikutnya itu adalah ada 2 dari jalur persusuan. Jalur persusuan yaitu yang pertama itu adalah yang menyusui, ya kan? Kemudian anak yang disusui. Dengan syarat tentu diantaranya adalah ketika menyusu itu anaknya masih berumur kurang dari 2 tahun hijriah. Jadi kalau sudah nyusu kemudian sudah umur 10 tahun itu enggak akan jadi nasab, itu tidak akan jadi kenasab gitu, bukan jadi tidak kenasab. Kemudian yang kedua itu adalah nyusunya itu 5 kali, minimal 5 kali, ada minimal 5 kali, minimalnya itu adalah 5 kali. Jadi nyusu kemudian berpaling kemudian menyusu lagi itu dianggap 2 gitu. Tapi kalau hanya sekedar menyusu kemudian bernafas kemudian nyusu lagi itu belum dianggap itu. Kemudian yang terakhir itu adalah dari jalur mengumpulkan saudari. Jadi kalau ada seseorang tersebut itu beristri Zainab. Zainab itu punya adik, Zainab itu punya kakak. Kakaknya tersebut itu perempuan, adiknya juga perempuan. Maka selama si Zainab ini masih status istrinya, si Zaid umpamanya, maka kakak dan adiknya tidak boleh dinikahin. Dan ini yang satu ini bukan selamanya. Artinya kalau si Zaid tadi menceraikan si Zainab atau meninggal si Zainab, maka boleh mengambil adiknya ataupun kakaknya. Ini. Jadi itu, selain ini maka itu adalah ajnabiyah. Selain yang kita sebutkan ini itu namanya perempuan lain. Maka haram hukumnya disebutkan di sini melihat ke bagian muka dan telapak tangan kalau disertai dengan gairah, kalau disertai dengan syahwat. Paham ya? Kalau disertai dengan syahwat. Kemudian haram hukumnya melihat ke selain itu, baik disertai dengan syahwat atau tidak. Melihat bagian rambut tidak boleh. Kalau itu adalah ajnabiyah, melihat ke bagian betis, nggak boleh. Karena itu adalah auratnya. Melihat ke bagian tumitnya tidak boleh, itu haram meskipun tidak disertai dengan syahwat. Paham ya? Kemudian yang berikutnya adalah kemarin juga demikian pula perempuan melihat ke laki-laki jika ke bagian tubuh antara pusar dan lutut. Jadi kalau auratnya laki-laki itu kan di antara pusar dan lutut. Artinya ada seorang perempuan tersebut itu adalah perempuan ajnabiyah, melihat ke bagian di antara pusar dan lutut. Maka itu haram, baik itu disertai dengan syahwat atau tidak. Dan ke selain itu, ke selain bagian pusar dan lutut, kalau disertai dengan syahwat. Kalau disertai dengan syahwat. Kemudian yang berikutnya adalah melihat ke bagian aurat itu, maksudnya
Kalau laki-laki itu di antara pusar dan lutut, kalau perempuan selain muka dan telapak tangan, baik disertai gairah atau tidak. Haram bagi seorang laki-laki dan perempuan membuka auratnya saat sendirian tanpa ada kebutuhan. Nomor 8 itu yakni kubul dan dubur dari laki-laki dan bagian antara pusar dan lutut bagi selainnya. Itu maksudnya. Jadi bagi laki-laki itu haram hukumnya membuka dua kemaluan meskipun itu tidak ada orang, sendirian. Kalau tanpa ada perlu, itu hukumnya haram. Telanjang bulat umpamanya di kamar tanpa ada keperluan. Beda kalau umpamanya ada keperluan seperti umpamanya mandi, itu kan boleh untuk membuka semua auratnya, tapi sunnahnya itu kan pakai baju, pakai menutupi kedua kemaluannya. Kemudian bagi selainnya yaitu perempuan itu haram hukumnya untuk membuka bagian pusar dan lutut ketika sendirian, ketika ada di kamar, kecuali karena ada perlu seperti mandi. Tapi sunnahnya tetap menutupi di antara pusar dan lutut. Begitu ya. Kemudian tanpa ada kebutuhan, halal disertai adanya hubungan kemahraman atau sesama jenis melihat ke bagian tubuh selain yang ada antara pusar dan lutut jika tanpa syahwat. Begitu juga auratnya bagi sesama jenis laki-laki dan perempuan, maka itu di antara pusar dan lutut. Ya, laki-laki dengan laki-laki. Maksudnya perempuan dengan perempuan itu auratnya itu adalah di antara pusar dan lutut. Artinya haram untuk membuka daerah tersebut dan haram melihatnya. Meskipun tidak tidak disertai dengan syahwat. Jadi kalau sesama jenis laki-laki dengan laki-laki, perempuan muslim dengan perempuan muslim, maka itu adalah di antara pusar dan lutut. Jadi tidak boleh membuka di antara pusar dan lutut meskipun sama-sama perempuan, dan tidak boleh juga melihatnya. Tidak boleh juga melihatnya di antara pusar dan lutut. Begitu juga bagian laki-laki. Laki-laki tapi Syafi'iyah ini maksudnya itu membuka di antara pusar dan lutut. Begitu juga melihat di antara pusar dan lutut itu juga diharamkan. Tapi kalau auratnya perempuan muslim dengan perempuan yang kafir, itu adalah haram hukumnya, tidak boleh hukumnya seorang perempuan yang muslim itu membuka bagian yang biasa dibuka boleh bagi dia membuka bagian yang biasa dibuka ketika bekerja. Jadi kayak seperti umpamanya kalau perempuan itu kan kalau dia kerja di dalam rumah, ya kan, itu nanti yang dibuka itu kepala. Yang dibuka itu adalah lengan bagian bawah. Yang dibuka itu adalah bagian betis separuhnya. Kemudian juga bagian leher. Maka hal yang seperti itu diperbolehkan bagi seorang muslim perempuan di hadapan perempuan yang non muslim. Jadi tidak boleh membuka seperti halnya di hadapan sama-sama muslimah, yaitu di antara pusar dan lutut. Bisa ya? Begitu juga aurat bagi sama-sama mahram, itu di antara pusar dan lutut. Jadi adik dengan kakak, kemudian anak dengan ibu, itu juga perlu diperhatikan, itu auratnya itu di antara pusar dan lutut. Jadi jangan mentang-mentang anaknya kemudian habis itu semua dibuka, nggak boleh, haram. Begitu juga sang anak,
Kalau dia sudah balik, haram hukumnya untuk melihat bagian pusar dan lutut. Meskipun itu adalah ibunya, meskipun itu adalah adiknya, meskipun itu tidak disertai dengan syahwat. Tidak boleh, harus diperhatikan. Kemudian haram melihat dengan pandangan merendahkan ke seorang muslim. Memandang seorang muslim dengan pandangan yang merendahkan. Oh, kamu itu kan pekerjaannya itu kan ngangkut sampah. Jadi pandangannya sinis kepada sesama muslim, karena muslim yang ia lihat tersebut pekerjaannya itu pasukan kuning umpamanya, atau karena derajatnya itu di bawahnya jauh begitu. Itu tidak boleh melihat dengan melihat sinis yang di situ merendahkan muslim yang lain. Kemudian juga haram melihat apa yang ada di rumah orang lain, dan juga haram melihat apa yang ada di rumah orang lain. Jadi makanya kalau seseorang itu bertamu, itu nggak usah ngintip ada orangnya apa enggak ya, nggak usah diketuk ataupun salam, nggak boleh. Sudah dikasih kacanya itu agak gelap, masih dibuka-buka aja, nggak boleh. Itu kan tujuannya supaya tidak terlihat dari luar. Takutnya nanti ketika dilihat itu ada sesuatu yang memang tidak boleh dilihat, seperti membuka aurat dan lain sebagainya, dosa. Tidak boleh, apalagi seseorang tersebut itu tempatnya itu di apartemen, itu kan saling berhimpitan antara satu dengan yang lain, sehingga kalau dari atas ataupun dari samping itu seandainya tidak terlihat dari bawah, dari samping atas itu kelihatan. Tidak boleh, kita harus memalingkan pandangan kita itu dari hal-hal yang seperti itu. Nggak boleh. Islam seperti itu mengaturnya, supaya apa? Supaya tidak terjadi sesuatu itu tidak diinginkan. Kan biasanya kan perbuatan yang itu adalah berzina dan lain sebagainya, itu kan permulaannya itu dari mata biasanya. Permulaannya itu dari mata. Maka Islam itu mengatur bagaimana seseorang itu tidak boleh melakukan hal ini dari penglihatan mata. Sampai yang namanya dalam Islam itu diatur supaya tidak melihat ke dalam rumah. Bahkan ulama mengatakan seandainya ada seseorang tersebut itu mengintip tanpa izin, kemudian habis itu dicolong begitu, itu enggak dosa, dan tidak ada kisos, enggak ada balasan. Kan biasanya kalau ada seorang muslim kemudian mencederai, melukai muslim yang lain, maka itu ada namanya timbal balik. Tapi kalau ini enggak, karena tidak boleh. Kemudian haram melihat apa yang ada di rumah orang lain tanpa seizinnya, atau melihat ke sesuatu yang disembunyikannya. HP-nya itu sudah dikasih password, masih ada dibuka, itu nggak boleh. Itu berarti disembunyikan. Suami istri umpamanya sama sama statusnya, sama, sudah disembunyikan, dikasih password, tanya-tanya, dicari-cari, nggak boleh. Atau hasil ujian bagi santri biasanya hasilnya kok merah ini umpamanya, batas minimal lulusnya itu 70, dia mendapatkan 20, disembunyikan, dibuka-buka, nggak boleh. Tidak boleh. Jadi tidak boleh, haram hukumnya melihat ke sesuatu yang disembunyikannya, apapun itu nggak boleh. Nah, jadi hati-hati. Kemudian yang berikutnya adalah maksiat lidah. Jadi setelah kita
menjelaskan tentang maksiat-maksiat yang kemungkinan dilakukan oleh mata supaya kita bisa menjauhinya, maka juga kita diajarkan untuk mengetahui maksiat-maksiat yang dilakukan oleh lidah, dan ini sangat banyak. Makanya kan Nabi SAW bersabda, "Aktsaru khotoya ibni Adama min lisani." Kebanyakan kesalahan manusia itu keluarnya, sumbernya itu dari lidah, sumbernya itu dari mulut. Bukankah anak dengan ibu ataupun tetangga dengan tetangga itu kadang bermusuhan? Tidak baikan itu karena faktor mulut? Iya, ceritanya ditambah-tambah dan lain sebagainya. Seharusnya tidak diucapkan itu. Makanya sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Bahkan kalau itu adalah sesuatu yang bisa menyebabkan dia keluar dari Islam, na'udzubillah. Karena kemarin kita sudah menjelaskan bahwasanya sabda Nabi SAW, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimah." Sesungguhnya seseorang telah berkata perkataan yang kufur, la yara biha ba'san. Dia tidak melihat itu adalah sesuatu yang berbahaya bagi dia. Dia tidak menyadari bahwasanya perkataannya tersebut itu berbahaya bagi dia. Enjoy aja ketika dia itu berkata-kata. Tapi apa? Yahwi biha finnari sab'ina kharifan. Dia akan masuk ke dasar neraka yang jaraknya untuk nyampe ke dasar itu butuh 70 tahun perjalanan. Artinya keluar dari Islam. Kenapa? Meskipun gak ada kata-kata dia keluar dari Islam dalam hadis, karena kata-kata sab'ina kharifa, yawi biha finnari sab'ina kharifa, itu menunjukkan dia keluar dari Islam. Kenapa? Karena dia akan masuk ke dasar neraka. Karena dasar neraka itu hanya khusus bagi orang-orang yang kafir. Orang muslim itu meskipun dosanya banyak sekali, itu tidak akan masuk ke dasar neraka. Begitu. Makanya kita harus tahu, di antara maksiat-maksiat lidah itu adalah ghibah, gosip, menggunjing, apalagi ngomongin kesalahan orang lain. Itu nggak boleh. Yaitu ketika engkau menyebut saudaramu sesama muslim. Jadi menyebutkan saudaramu sesama muslim dengan sesuatu yang ia benci. Kalau mendengarnya orang yang diomongin itu benci. Kalau menceritakan tentang kebaikannya, orang yang diomongin itu senang apa benci? Senang, ya kan? Berarti kalau membicarakan kebaikannya bukan ghibah. Berarti kalau yang mendengar tersebut itu senang dengan yang dibicarakannya, yaitu dari kebaikan-kebaikannya, berarti bukan ghibah yang diharamkan. Itu. Baik yang diomongin, yang dibicarakan itu sesuatu yang berhubungan dengan fisiknya, berhubungan dengan bajunya 1 minggu itu terus, itu kan kalau yang mendengarnya itu kan sakit itu, maka itu namanya ghibah. Itu namanya ghibah, gosip yang diharamkan, tidak boleh. Atau berhubungan dengan nasabnya, kamu anaknya seorang petani, kamu anaknya seorang yang pengamen umpamanya, kamu anaknya seorang yang memungut sampah, begitu kan? Itu juga sama, tidak boleh. Jadi kalau yang dibicarakan itu mendengarnya itu benci, itu namanya gosip yang diharamkan. Yang ada padanya, yang ada dirinya, meskipun kenyataannya itu sesuai dengan apa yang diomongin, sesuai fakta. Dia 1 minggu nggak pernah ganti, memang nggak pernah ganti dia.
nggak pernah ganti. Itu saja begitu. Itu apa namanya? Memang yang seperti itu, gosip itu seperti itu. Tapi kalau tidak sesuai fakta, itu nanti tambah dosanya. Tambah, namanya bahtun. Kalau sesuai fakta, ketika mendengarnya itu dia tersakiti, namanya ghibah, gosip yang diharamkan. Tapi kalau tidak sesuai fakta, itu namanya bahtun, tambah dosanya. Yang ada padanya di belakangnya, tidak di hadapannya, Tapi ini ada pengecualian yang diperbolehkan ketika seseorang itu ngomongin orang lain, kejelekan orang lain. Yang pertama itu adalah namanya alistifta. Jadi yang pertama yang diperbolehkan untuk membicarakan kejelekan orang lain itu ada 6 kata para ulama. Yang pertama itu adalah minta fatwa. Minta fatwa. Ada seseorang tersebut itu suami istri datang ke seorang yang dianggap mengerti. Kemudian apa? Pak Yai, saya itu punya istri begini. Lah, berarti kan menyebutkan kejelekan. Karena maksudnya adalah mencari fatwa, bagaimana fatwa menurut Pak Yai, menurut orang alim, maka itu diperbolehkan. Paham ya? Kemudian yang berikutnya adalah isti'anah. Meminta tolong, meminta bantuan. Jadi seperti umpamanya seseorang tersebut datang ke temannya, kemudian minta bantuan karena ingin supaya dia itu ada pekerjaannya tersebut itu tidak terselesaikan kecuali dengan bantuan orang itu. Kemudian menyebutkan kejelekannya. Itu si fulan itu bisa membantu pekerjaan saya ini. Fulan yang mana? Itu fulan yang ini agak pandangannya agak begini gitu. Itu kan menyebutkan kejelekannya kan? Tapi karena faktor meminta bantuan, maka diperbolehkan. Paham ya? Kemudian yang ketiga itu adalah zulm, berbuat zalim. Berbuat zalim. Jadi begini, berbuat zalim itu dia lari ke seseorang, hampir sama dengan minta bantuan. Jadi dia lari ke seseorang untuk minta bantuan orang lain karena perbuatan zalim seseorang. Umpamanya dia itu datang kepada si Zaid untuk bersembunyi di situ. Kemudian ditanya, siapa yang ingin membunuh kamu? Siapa yang menzalimi kamu? Ditanya seperti itu. Kemudian Kemudian dia menyebutkan seseorang. Yang menzalimi saya itu ini. Maka itu diperbolehkan. Jadi menyebutkan kejelekan seseorang karena faktor dia terzalimi, maka itu diperbolehkan. Kemudian yang keempat itu adalah
tahdzir, memperingatkan kesalahan. Memperingatkan kesalahan seseorang. Ada seseorang itu berbuat salah. Kemudian apa? Kemudian dia itu cerita kepada temannya. Setelah dinasihati dan lain sebagainya nggak mau, datang kepada temannya supaya tidak terpengaruh dengan orang yang berbuat salah ini. Berbuat salah, ya kalau dosa besar, tapi kalau kekufuran kan tambah parah itu. Jadi kalau ada seseorangnya itu ucapannya tidak sesuai dengan syarak, seperti berucap bahwasanya Allah Ta'ala itu ada di suatu tempat, ada di suatu arah dan lain sebagainya, dan di situ ada kitabnya yang benar-benar sesuai dengan fakta, maka kita katakan jangan ini mengikuti dia. Berarti mengikuti dia, kemudian kenapa tidak mengikuti dia? Kan menyebutkan kesalahan karena dia begini-begini. Maka karena faktor tahdzir, memperingatkan kesesatan ataupun kesalahan supaya orang lain tidak ikut dengan dia, maka itu diperbolehkan, tidak dosa, bahkan bisa wajib. Bahkan bisa wajib, seperti memperingatkan tentang keyakinan-keyakinan yang berbeda dengan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian yang kelima itu adalah ta'rif. Ta'rif itu ingin tahu. Ingin tahu. Ada saudara dari rumah nggak pernah ke Cilengsi ataupun nggak pernah ke Bogor. Kemudian apa? Dia ke Bogor, kan tidak tahu alamat. Tapi di Bogor itu dia terkenalnya itu dengan terkenal jelek. Saya mau cari siapa? Cari Ahmad. Ahmad banyak di sini. Ahmad banyak. Itu yang tukang ini, tukang pukul umpamanya. Nah, kalau seperti itu kan kejelekan itu. Tapi karena ingin tahu, itu diperbolehkan. Paham ya? Kemudian yang terakhir itu adalah fiskul mujahir. Jadi orang yang berbuat dosa terang-terangan. Jadi boleh kita menyebutkan kejelekan orang yang berbuat dosa terang-terangan meskipun tidak di hadapan, yaitu tidak di hadapan dia. Ghibah terhadap orang-orang yang minum arak terang-terangan, tidak mau dinasihati, boleh. Supaya orang tidak ikut-ikutan, boleh. Tapi kan seseorang tersebut itu adalah jalan satu-satunya. Ini alternatifnya, solusinya begini. Tapi kalau ada solusi lain, itu mendingan pakai solusi lain. Seperti apa? Seperti nasihat, dinasihati, diam-diam, begitu. Seperti dinasihati, diam-diam. Kalau dia menerima, kita bersyukur. Kalau tidak, maka kita boleh untuk mengambil solusi ini supaya benar-benar orang lain itu tidak ikut dengan dia. Itu tujuannya begitu. Itu bukan namanya membuka aib yang diharamkan. Itu bukan namanya membuka aib yang tidak diperbolehkan. Kan dalam hadis Nabi SAW itu kan bersabda, man satara musliman fid dunya satarallahu ta'ala fil akhirah. Orang yang menyembunyikan aib dari saudaranya yang muslim, maka nanti di akhirat nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalasnya dengan menyembunyikan dari kejelekan-kejelekannya. Aibnya itu akan disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala supaya tidak diketahui
oleh orang. Coba bayangkan ketika di akhirat semua makhluk kumpul dalam satu tempat, kemudian dipanggil seseorang. Kalau di dunia itu kan bisa kita untuk menyembunyikan perkara yang jelek, yang kalau kita ketahuan orang lain itu malu, bisa kita sembunyikan. Umpamanya kita berbuatnya itu sembunyi-sembunyi, tidak ada yang tahu ketika gelap ataupun ketika sendirian, boleh. Tapi di akhirat nggak bisa, semua akan terbongkar. Maka sungguh beruntung orang ketika di dunia mampu untuk menutupi aib sesama muslim, sehingga ketika di akhirat dia akan ditutup aibnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Cobalah kita bayangkan ketika di dunia ini kan, ketika sesuatu aib kita itu terbongkar oleh orang lain, itu kan kita malu. Contohnya mencuri umpamanya, mencuri. Kemudian karena faktor apapun itu tidak boleh sembunyi-sembunyi, nggak ada yang tahu, kita aman-aman saja. Tapi kalau ketahuan itu kan malu, apalagi di akhirat nanti. Karena di akhirat nanti itu kesalahan seukuran jarum, saking sedikitnya, itu tidak akan tersembunyi. Itu tidak akan tersembunyi. Bahkan para ulama itu mengatakan al-ibratu fil akhirati la tadhi'a. Jadi jarum artinya seukuran apapun kesalahan itu kecil ataupun kebaikan itu kecil, di akhirat tidak akan tersia-sia. Masing-masing ada balasannya. Jadi makanya ketika di dunia ini kita seorang muslim, ketika mendengar kesalahan orang lain, jangan malah diumbar. Ada di medsos orang bertengkar suami istri malah dimuat status. Gimana itu coba? Dimuat status. Kan nggak boleh itu. Itu berarti mengumbar aib orang lain. Itu juga nanti akan dibongkar oleh Allah subhanahu wa ta'ala aibnya ketika di akhirat. Seharusnya dia akan menutupi aib dari sesama muslim. Jadi kalau sesama muslim itu punya kesalahan apapun itu, kalau bukan faktor ini, itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Kemudian yang berikutnya adalah demikian pula namimah. Namimah juga nggak boleh, yaitu mengutip omongan untuk merusak hubungan. Jadi ada si Fatimah, atau laki-laki aja lah, laki-laki laki-laki si Zaid datang ke si Zaid, Umar dan Bakar. Jadi ini berteman tiga-tiganya ini. Zaid datang ke Umar, kata Bakar, kamu itu pemalas. Kata Bakar, kamu itu pemalas. Begitu. Kemudian tadi Zaid, Umar sama si Bakar. Dia datang ke Umar. Dia mengatakan, Umar, kata si Bakar, kamu pemalas. Begitu juga ia datang kepada si Bakar. Dia datang kepada si Bakar mengatakan bahwasanya Bakar, kata Umar, kamu pemalas. Jadi intinya supaya dua orang ini itu apa? Terjadi permusuhan. Jadi itu sesuai dengan apa yang dikutip, sesuai dengan omongan yang disampaikan oleh si Umar ataupun si Bakar. Tapi apa? Disampaikan kepada masing-masing, padahal tujuannya bukan untuk disampaikan. Adu domba, kayak seperti adu domba begitu. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Kemudian mengadu tanpa memindahkan omongan meskipun antar binatang. Mengadu domba tapi tidak melalui omongan. Si Zaid datang kepada
bakar. Kalau tadi kan memindah omongannya, kalau ini enggak. Kamu berani enggak untuk ini menyentuh telinganya? Pada si Umar, telinga si bakar. Bakar begitu juga dikatakan, kamu bahkan enggak berani menyentuh hidungnya ataupun telinganya. Ataupun tidak pakai begitu, pakai isyarat gini. Nah, itu nggak boleh juga, nggak boleh, haram hukumnya. Meskipun juga sesama binatang, yaitu adu domba sesama binatang, seperti biasa kita di daerah kita itu, atau di antara ayam dengan ayam, antara domba dengan domba, sapi dengan sapi, benteng dengan benteng dan lain sebagainya. Jangkrik itu kan nggak boleh, sama aja. Haram hukumnya, nggak boleh. Kemudian berbohong, yaitu memberitakan tidak sesuai kenyataan. Ini yang harus kita biasakan kepada diri kita, pada anak-anak kita, tentang berkata jujur. Jangan sampai berbohong meskipun itu adalah tujuannya bergurau. Seperti umpamanya seseorang itu supaya cerita supaya apa? Supaya membuat orang lain itu tertawa, kemudian mengarang-arang, tidak sesuai dengan kenyataan. Itu juga sama. Kata Nabi SAW, la yasluhul kadibu fil jiddi wala fil hazli. Jadi tidak selayaknya seseorang itu berbohong, baik itu dalam keadaan sungguh-sungguh serius atau dalam keadaan bergurau. Tidak boleh. Contohnya lagi seperti umpamanya istilahnya itu ketika di bulan April. Iya, April Mop. Itu kan berlomba-lomba untuk berdusta atau melakukan prank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pakai HP telepon. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak kamu kenapa? Tadi jam 1 meninggal. Kan bisa dia itu bisa saja dia itu pingsan karena perbuatan prank itu tadi. Tidak boleh, dosa hukumnya. Tidak boleh. Kemudian yang berikutnya adalah sumpah palsu. Sumpah palsu karena dia itu dia ingin membuktikan bahwasannya dia itu jujur. Tapi kenyataannya tidak jujur dia. Memakai sumpah demi Allah. Umpamanya seperti itu, demi Allah saya tidak melakukannya, dia melakukannya. Itu namanya sumpah jujur. Jadi memakai sumpah itu dosa, juga tidak jujurnya itu juga dosa. Begitu. Kemudian lafadz qadzaf, yaitu lafadz tersebut banyak kesimpulannya. Banyak begitu. Kesimpulannya adalah setiap kalimat yang menisbatkan seseorang atau salah satu kerabatnya pada perbuatan zina, maka itu adalah qadzaf terhadap orang yang dinisbatkan. Menuduh orang lain berbuat zina itu dosa. Menuduh orang lain ataupun kerabatnya berbuat zina itu dosa. Itu namanya qadzaf. Seharusnya dia itu menutupi, itu kan termasuk aib itu. Seharusnya dia itu menutupi. Inilah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Nabi SAW itu pernah didatangi oleh seseorang. Itu dia mengaku Nabi SAW, saya telah berhubungan selayaknya suami istri. Enggak, paling kamu itu hanya berkumpul satu tempat. Iya Nabi, saya itu benar-benar berzina begitu. Enggak, paling kamu hanya satu ranjang.
antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada status suami istri, orang lain. Mungkin itu yang dimaksud kamu itu begitu. Enggak Nabi, sampai 3 kali. Ini mengabarkan kepada kita sendiri dan apalagi orang lain disuruh untuk menutupi aib kita, apalagi aib orang lain. Begitu. Malah jangan diumbar-umbar. Apalagi tidak ada bukti. Kan orang tersebut kalau memang dia itu berbuat zina yang mengakibatkan hukuman Islam itu diterapkan kepadanya, yaitu dilempar batu, itu kan syaratnya itu sangat selektif, sangat ketat, detail. Salah satunya adalah harus ada 4 orang saksi, dan itu laki-laki semua, dan masing-masing laki-laki tersebut itu tahu masuknya barang seperti halnya masuknya benang ke jarum. Ya, ke lubang jarum. Tidak hanya sekedar satu kamar, itu dinamakan berzina yang sebenarnya itu. Kalau berzina itu kita kan pikirannya itu kan memasukkan kemaluan, kan begitu. Itu bukan itu. Kalau dosa, dosa apa? Dosa khulwah. Dosa apa? Dosa dia itu berduaan dengan orang lain yang bukan statusnya adalah mahramnya. Itu dosanya di situ. Kalau ditambah lagi, dosanya itu adalah membuka aurat. Dosanya. Atau dosanya itu pegang-pegangan. Itu dosa. Bukan maksud daripada zina yang hakiki itu tadi. Kalau orang ketika menuduh zina itu kan pikirannya itu langsung kan. Itu nggak boleh. Harusnya ditutupin, bukan malah diumbar. Sekarang kan begitu modelnya. Ketika apalagi ada medsos kan, di mana-mana, di TV, di Facebook, malah apa? Itu menjadi bahan untuk mendapatkan view, untuk mendapatkan cuan. Nauzubillah, itu melalui jalan yang haram. Melalui jalan yang haram, tidak diperbolehkan. Seharusnya ditutupin aib tersebut. Coba kalau umpamanya kesalahan tersebut itu terjadi pada orang yang mengumbar itu, bagaimana? Makanya kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Jadi tidak akan sempurna iman seseorang tersebut sehingga dia mencintai apa yang dicintai oleh orang lain. Jadi kalau orang lain itu tidak suka untuk diumbar, jangan mengumbar. Kalau dia sendiri itu tidak suka untuk diomongin kejelekan, jangan ngomongin kejelekan, itu maksudnya. Jangan begitu, itu. Makanya dalam Islam itu seperti itu. Maka itu adalah ghadab terhadap orang yang dinisbatkan kepadanya. Kadang berupa kata yang sharih. Kata yang sharih itu seperti kamu berzina umpamanya. Atau secara mutlak. Secara mutlak. Yaitu berniat lafaz tersebut untuk menuduh zina atau tidak meniatkan. Maksudnya ini secara mutlak. Sharih itu baik dia itu ada niat menuduh zina atau tidak, tapi kata-katanya itu memang terang-terangan, maka itu namanya qadzaf, menuduh zina yang mengakibatkan dosa dan ada hukumannya. Kemudian ataupun sindiran kinayah disertai dengan niat. Tapi kalau yang berdosa dan akan mendapatkan hukuman menuduh zina itu, kalau itu disertai dengan niat, kalau itu kinayah, sindiran. Jadi kayak seperti umpamanya kamu adalah orang jelek, ya khabith, kamu adalah orang yang fasik. Kalau ngomongnya seperti itu kan bisa saja dia itu berbuat zina atau yang lain kan begitu. Tapi kalau diniati untuk menuduh zina, maka itu berdosa dan ada hukumannya. Ada hukumannya. Orang yang menuduh zina qadzif yang merdeka dihukum cambuk 80 kali dan budak setengahnya. Itu kalau memang benar-benar ajaran Islam itu diterapkan,
niscaya orang yang menuduh zina itu akan dihukum 80 kali cambukan dosa dan ditambah dengan 80 kali cambukan. Tapi sekarang kan yang ingin didirikan itu sesuatu yang lain karena memang ada unsur niat yang tidak terpuji. Seperti umpamanya kita harus mendirikan hukum-hukum Islam. Padahal hukum Islam itu diantaranya itu tidak boleh menuduh orang untuk berbuat zina. Itu dosa, itu harus ditegakkan. Artinya di medsos itu kalau ada orang-orang yang menuduh sembarangan dan lain sebagainya, kita harus memberikan nasihat. Tidak boleh, itu adalah hukum Islam. Tapi sebagian orang kan dianggap bahwasanya hukum Islam itu bukan yang seperti itu begitu. Hukum Islam itu ya seperti mendirikan khilafah umpamanya kan, ataupun potong tangan, itu kan seperti itu, potong tangan dan lain sebagainya. Padahal kalau masih berdua-duaan umpamanya ya, kalau masih berdua-duaan, asalkan dia itu di tempat yang umum, sehingga tidak dikhawatirkan berbuat sesuatu, itu kan bukan sesuatu yang maksiat. Selama dia masih menutup aurat, selama dia itu bicaranya dengan bicara yang baik, tidak pegang-pegangan, tidak maksiat. Meskipun itu adalah statusnya orang lain, ajnabiyah. Tapi kan sebagian orang itu kan karena hanya berduaan kemudian dihukum. Itu kan bukan hukum Islam yang sebenarnya. Kemudian yang berikutnya adalah mencaci para sahabat Nabi. Yaitu di situ dijelaskan mencaci para sahabatnya Nabi adalah mencaci seluruh sahabat, maka itu adalah kekufuran. Atau mencaci perorangan di antara para sahabat seperti Abu Bakar, Umar, maka itu adalah dosa besar. Tidak termasuk mencaci para sahabat pernyataan tentang Muawiyah dan kelompoknya bahwa mereka adalah para pemberontak, bughot. Karena ini termasuk yang ada dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi termasuk dari perbuatan dosa itu adalah mencaci para sahabat. Mencaci para sahabat keseluruhan itu bisa keluar dari Islam. Kenapa? Karena menganggap para sahabat itu tidak benar menyampaikan Islam. Itu maksudnya. Kenapa? Islam itu datang melalui sahabat. Islam itu datang melalui sahabat. Orang yang mencaci semuanya berarti menganggap bahwasanya sahabat itu menyampaikan Islam itu tidak benar, begitu. Makanya itu keluar dari Islam, begitu. Apalagi mencaci maki orang-orang yang dikategorikan pertama kali masuk Islam. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan lain sebagainya. Dan tidak termasuk mencaci maki kalau itu menceritakan tentang kejelekan, menceritakan tentang dosa yang diperbuat oleh sebagian sahabat. Karena sahabat itu tidak maksum. Karena sahabat itu tidak maksum, tidak terjaga dari kesalahan. Paham ya? Meskipun itu dosa besar, tidak terjaga mereka. Yang hanya terjaga dari dosa meskipun itu dosa besar, itu kan Nabi, hanya Nabi, ya kan? Hanya Nabi. Tapi sahabat enggak. Jadi kalau kita menceritakan tentang kebenaran, oh ini sahabat ini berbuat salah karena memang ada, maka itu tidak sesuatu yang tidak dosa, tidak dosa. Makanya sebagian orang itu kan keliru di dalam mengartikan hadis. Mereka itu kan ijtihad katanya. Jadi apa yang disampaikan sebagian kita tentang menceritakan tentang siapa sahabat Muawiyah, bahwasanya dia itu memberontak, itu kita nggak boleh ikut-ikutan. Kenapa? Karena mereka juga ijtihad, katanya kan, ijtihad. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya kalau seorang hakim atau orang mujtahid itu ijtihad, maka apa? Maka kalau benar ijtihadnya itu akan mendapatkan 2 pahala.
Satu pahala karena kebenarannya, satu pahalanya karena ijtihadnya. Tapi kalau salah, maka apa? Maka dia tetap akan mendapatkan pahalanya karena ijtihadnya. Kalau yang benar tadi kan mendapatkan 2, begitu. Katanya idzajtahadal hakimu fa asaba falahu ajrani. Ajrun li isabatihi ajrun li ijtihadihi. Itu memang ada hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Kita katakan bahwasanya pintu ijtihad itu diperuntukkan kalau tidak ada dalil yang sharih, tidak ada nas dari Al-Qur'an ataupun hadis tentang bahwa mereka itu berbuat salah. Kan jelas-jelas dalam hadis disebutkan wahai Ammar taqtuluhul fi'atul baghiyah. Kasihan sekali Ammar bin Yasir telah dibunuh oleh orang yang memberontak. Orang yang memberontak pada waktu itu siapa? Muawiyah dan sahabatnya dan para teman-temannya. Begitu. Jadi insya Allah nanti kita akan jelaskan lebih lanjut supaya kita itu tahu cara menjelaskan bahwasanya hal-hal yang seperti itu bukan termasuk mencaci para sahabat. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan dari para jamaah sekalian. Terima kasih. Terkait dengan tadi mahram